Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Vidya Astria. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 274. Sebelum saya menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi pendidikan di channel saya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Awalnya, saya menganggap bahwa anak sebagai kertas kosong yang datang di dalam kelas saya, yang siap saya coreti, siap saya gambari, semau saya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan keinginan saya. Pembelajaran selalu berpusat pada guru. Saya merasa menjadi sumber belajar dan saya adalah fokus utama dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi, dengan pusat pembelajaran berada pada saya, maka saya cepat mentransfer pengetahuan yang saya miliki kepada siswa saya. Saya cenderung menggunakan metode ceramah. Saya merasa dengan menggunakan metode ceramah, saya akan segera menyelesaikan materi yang saya ajarkan kepada siswa saya. Saya menganggap mereka akan mudah memahami, mereka akan cepat mengerti ilmu yang saya ajarkan kepada mereka. Dengan kata lain, saya ingin segera mentransfer pengetahuan yang saya miliki kepada siswa saya. Saya hanya memperhatikan aspek kognitif. Saya cenderung memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengetahuan belajarnya. Saya merasa bahwa saya akan berhasil mengajar jika nilai mereka di atas KKM. Saya tidak mementingkan aspek psikomotor dan afektif, padahal dua aspek ini juga penting bagi mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, saya menyadari bahwa tugas guru adalah menuntun anak mencapai kodratnya. Menuntun di sini dapat diartikan secara luas bahwa tugas guru adalah mendidik, melatih, membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi agar siswa mampu mencapai kodratnya untuk memperoleh kebahagiaan tertingginya dan menerapkan kodratnya di kehidupan masyarakat. Yang kedua, mencari barang-barang baru untuk menunjang pembelajaran. Barang-barang baru di sini kita bisa mencari metode, model, bahkan media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran kita. Kita bisa menjadi pioner untuk barang-barang yang akan menunjang pembelajaran kita. Bahkan, kita juga bisa menggunakan barang, metode, media yang sudah ada dengan mengkondisikan sesuai dengan keadaan masa kini. Contohnya, saya membuat monopoli yang saya beri nama monopoli cahaya dan alat optik. Saya menerapkan monopoli ini untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa saya. Memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, sehingga menghubungkan dengan letak geografis tempat kita mengajar. Bagaimana lingkungan di sekitar Anda mengajar, maka maksimalkan kodrat alam dan kodrat zaman di lingkungan Anda. Misalnya, saya mengajar di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki julukan sebagai kota santri. Maka, kami juga harus mengajarkan nilai-nilai religius di sekolah kami.
Selain itu, Kabupaten Jombang juga memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah tarian khas Jombang, yaitu tari Remo Boletan. Selain itu, Kabupaten Jombang juga memiliki batik khas Jombang dengan motif ringin contong dan besutan. Pendidikan menebalkan budi pekerti yang baik dan menghapus yang kurang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya harus mulai menyusun perangkat pembelajaran di awal semester. Dengan saya menyusun perangkat pembelajaran, saya mengalokasikan pembelajaran saya dalam bentuk program semester sehingga tidak sampai terjadi saya kekurangan jam untuk menyampaikan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga menyusun modul ajar untuk menentukan media, metode, dan media yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran saya. Hal itu tentunya tidak cukup dengan harus ditunjang oleh tindakan membuat media pembelajaran. Misalnya LKPD untuk menuntun siswa saya dalam melakukan unjuk kerja dan kinerja sehingga mereka mampu mengkonstruksi pengetahuannya. Dan bisa juga ditunjang dengan media pembelajaran. Misalnya tadi saya menggunakan media pembelajaran monopoli yang saya sebut dengan Mochaltik, monopoli, cahaya, dan alat optik untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa adalah pusat pembelajaran, di mana mereka dapat dengan bebas dan merdeka untuk mencari sumber belajar. Bahkan sumber belajar banyak sekali macamnya. Mereka bisa menggunakan alam di sekitarnya, bisa menggunakan teknologi, misalnya menggunakan HP, mereka menggunakan internet sebagai sumber belajar. Mereka belajar kelompok, berdiskusi, mereka saling memberikan informasi untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Mereka melakukan presentasi untuk memberikan pemikiran mereka dan mereka melakukan sanggahan apabila mereka tidak menyetujui presentasi dari temannya. Di sini tugas guru adalah sebagai fasilitator yang berfungsi untuk mengevaluasi, merefleksi, dan memberikan penguatan tentang pengetahuan yang dikonstruksi oleh siswa. Menerapkan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti tidak hanya ditumbuhkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Budi pekerti juga bisa diterapkan di luar pembelajaran kita. Misalnya, ketika kita bertemu dengan siswa di pagi hari, ketika kita menyambut kedatangan siswa, kita bisa melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, sebelum pembelajaran, mereka membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran, mereka bisa melakukan doa dan memperingati hari-hari besar nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, melaksanakan sholat duhur berjamaah untuk menerapkan pembiasaan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik sehingga kita dapat menebalkan laku baik dari siswa kita dan menghapus laku yang kurang baik.
Demikian informasi pendidikan dari saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.